Halo semuanya, jadi aku Ahmad Rushdie Raditya dari SMA Negeri 4 Palembang. Jadi di video kali ini aku akan membahas sebuah buku yang baru saja aku baca, yaitu sebuah buku yang berjudul Is It Good or Bad Habits. Jadi buku ini adalah sebuah buku yang membahas tentang sebuah kebiasaan yang kita adopsi dalam kehidupan sehari-hari, dan buku ini memiliki genre self-improvement. Jadi seringkali kita ketika mendengar buku self-improvement yang kita bayangkan atau hal yang kita kaitkan dengan buku self-improvement itu biasanya buku yang berkaitan dengan tentang semangat, disiplin, kedisiplinan, cara mengejar mimpi, dan lain sebagainya. Namun di balik semua itu ada suatu topik yang hingga saat ini masih cukup jarang dibahas, yaitu topik mengenai kebiasaan. Namun buku ini membahas tentang apa sih yang berkaitan dengan kebiasaan dan bagaimana kita mereduce dan menambah kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam hidup kita sehari-hari. Jadi buku ini adalah sebuah buku self-improvement yang dituliskan oleh Sabrina Ara atau Sabrina Wuro Anggra ini, yang diterbitkan oleh Shalmahat Publishing. Buku ini adalah sebuah buku yang tidak terlalu tebal. Jumlah halaman di buku ini hanya sekitar 140 halaman, dan buku ini pada cetakan ketiganya itu diterbitkan pada tahun 2022, yang mana cetakan ketiganya itu ini yang aku pegang saat ini. Lalu kita masuk ke bagian pembahasan inti dari buku ini. Apa sih yang dibahas dalam buku ini? Jadi, buku Is It Good or Bad Habits ini adalah buku self-improvement yang membahas tentang seluk-beluk mengenai kebiasaan yang ada di dalam hidup manusia. Jadi, buku ini meyakinkan pembacanya terlebih dahulu mengapa sebuah kebiasaan yang kita adopsi meskipun kecil dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Karena suatu hal besar yang kita capai di hidup kita adalah hasil dari berbagai tindakan-tindakan yang kita telah lakukan sebelumnya di hidup kita, dan tindakan-tindakan yang kita lakukan sebelumnya itu ditentukan dan dipupuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki. Alias, meskipun habits itu atau kebiasaan itu terasa sangat sepele dan kecil, namun habits itulah yang sebenarnya menopang seluruh kesuksesan yang ada di hidup kita. Bukan sebuah usaha besar yang kita lakukan dalam satu kali atau hanya 2 kali. Namun habits atau kebiasaan adalah sesuatu yang lebih memengaruhi kesuksesan kita. Selanjutnya buku ini membahas tentang perbedaan antara rutinitas dan kebiasaan. Jadi seringkali ketika kita membicarakan sebuah kebiasaan, maka kita akan sering menyamakannya dengan rutinitas. Padahal menurut buku ini, kedua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda. Mengapa? Karena rutinitas itu adalah sebuah rangkaian kegiatan yang kita lakukan selama berulang-ulang. Namun ketika itu datang untuk kebiasaan, maka kebiasaan itu adalah sebuah hal yang mungkin hanya satu atau sedikit, tidak sebanyak rutinitas yang kita lakukan secara berulang, dan kita tidak menemui kesulitan apapun dalam melakukan hal tersebut. Nah, atas dasar ketidakadanya kesulitan inilah, maka alangkah sangat baiknya apabila kita menggunakan kebiasaan kita dengan kebiasaan yang baik, dengan kegiatan yang baik. Karena apabila kita melakukan hal yang baik dengan kebiasaan kita menyesuaikan suatu hal yang baik dengan kebiasaan, maka lama-kelamaan kita akan terbiasa dan tidak mengalami kesulitan sedikit pun untuk melakukan hal yang bermanfaat tersebut. Selanjutnya, buku ini juga tidak hanya membahas tentang habits atau kebiasaan, namun ia juga menjelaskan bagaimana cara untuk keluar dari habits buruk atau kebiasaan buruk yang ada di hidup kita. Contohnya, buku ini membahas tentang zona nyaman atau comfort zone, yang merupakan salah satu faktor mengapa kita tidak berubah-ubah, yang merupakan salah satu faktor mengapa kita sulit untuk beranjak dari habits yang buruk. Karena dalam buku ini mengatakan kalau ketika kita melakukan habits buruk itu kita mendapatkan dopamin yang sangat instan, meskipun sebenarnya kita tahu kalau misalnya habits buruk itu pada saatnya akan mendatangkan suatu dampak negatif yang ada di dalam hidup kita. Namun karena itu terasa rewarding bagi kita, meskipun hanya untuk sesaat, otak kita selalu menuruti untuk melakukan kebiasaan buruk tersebut. Lanjut ke kesimpulan buku ini adalah, buku ini menurutku adalah sebuah buku yang sangat-sangat cocok untuk dibaca bagi mereka yang mencari topik kebiasaan, dan mungkin untuk mereka yang tidak ingin buku yang terlalu ribet pembahasannya, karena buku ini meskipun mengangkat topik yang sangat penting dalam dunia self-improvement, namun penyampaiannya itu sangat ringan, sangat mudah dibaca, sangat mudah dipahami, karena bahasa-bahasa yang digunakan itu tidak sulit. Dan juga pembahasan buku ini tidak terlalu panjang seperti buku self-improvement lainnya. Namun di sisi lain, kekurangan dalam buku ini yang menurutku bisa ditemukan oleh beberapa pembaca adalah kelebihan itu sendiri, yaitu pembahasan yang mungkin terlalu sederhana, dan beberapa dari ide pembahasan tersebut mungkin telah beberapa kali didengar oleh pembaca yang mungkin sudah terbiasa membaca buku self-improvement, sehingga mungkin untuk meningkatkan relevansi buku ini perlu ditambahkan ide-ide yang lebih fresh atau relevan terhadap masa sekarang, dan tidak terlalu mengikuti buku-buku yang sudah tersebar di luar sana. Itu aja yang bisa aku sampaikan di video ini. Terima kasih.